Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan terhadap umatnya atau terhadap cucunya Sayyid Al-Marzuki. Kenapa saya katakan cucunya Rasulullah? Karena Sayyid Al-Marzuki ini termasuk kalau di Indonesia namanya Habib. Jadi beliau ini masih dzurriyyatur Rasul, masih ada darah yang mengalir terhadap dirinya. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani sampai falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli sampai 26 bait. Sebenarnya kitab ini cuman 26 bait, tetapi sama Sayyid Al-Marzuki kemudian ditambah. Karena saking kecintaannya Sayyid Al-Marzuki terhadap Rasulullah SAW, maka bait yang pertama yang dia karang secara pribadi, wa kullu ma ata bihir rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Baiklah, insyaallah sekarang kita akan membahas bait yang pertama daripada kitab Aqidatul Awam. Silahkan kawan-kawan dibuka kitabnya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Kenapa Sayyid Al-Marzuki melalui petunjuknya Rasulullah SAW mengarang kitab dengan menggunakan abda'u bismillahi, dengan menggunakan bismillah, dengan mengucapkan bismillah. Karena Rasulullah SAW nih, yang pertama Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam satu hadis, apa kata Rasul? Barang siapa yang memulai sesuatu yang mulia tanpa diawali dengan bismillah, maka perbuatan itu akan abtar au ajda, bahkan di riwayat yang lain au abda. Artinya apa? Kalau seandainya kita berbuat baik, kita kepengen makan, kita kepengen berangkat ke Mekah ataupun berangkat kemanapun kita tujuannya, kita sunahkan dengan membaca bismillah. Karena bismillah ini merupakan satu ibadah ketika kita membacanya. Kemudian juga di antara alasan kenapa Sayyid Al-Marzuki itu memulai dengan petunjuk Rasulnya dengan kata-kata abda'u bismillahi, artinya membaca bismillah, saya mulai dengan membaca bismillah. Karena kalau kita perhatikan ya, semua Al-Quran, semua surat itu diawali dengan bismillah. Maka beliau ikut dengan Al-Quran, ikut dengan apa yang Allah turunkan terhadap nabinya, yaitu Al-Quran sebagai tabarukan, supaya kitab yang ada di dalam kita ini, yang kita akan bahas ini, insya Allah mudah-mudahan kitabnya berkah. Abda'u bismillahi warrahmani, beliau mulai dengan bismillah. Wa bi rahimi daimil ihsani, kemudian setelah itu ada ar-Rahman ar-Rahim. Saya sedikit jelaskan tentang ar-Rahman dan ar-Rahim. Kalau kata-kata ar-Rahman yang itu artinya maha pengasih, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya terhadap manusia di muka bumi ini, baik itu manusia yang muslim ataupun manusia yang kafir. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rasa kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rizkinya. Maka jangan aneh ketika ada orang yang kafir ataupun orang yang musyrik ataupun orang yang Hindu, Nasrani, Majusi dan lain sebagainya mendapatkan satu rizki, atau bahkan rizkinya melebihi orang-orang mukmin. Kadang kita kan mikir tuh, kenapa ya kita yang muslim rezekinya kok sempit gitu, untuk makan keseharian aja susah. Tetapi orang yang kafir, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan itu yang namanya rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, bahkan sampai kagak kepake itu yang namanya rezeki, maksudnya rezeki materi gitu ya. Itu ternyata kalau kita tilik di kata-kata Ar-Rahim, ya demikian adanya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya, memberikan rahmatnya terhadap manusia yang berada di muka bumi ini, baik itu dia itu muslim ataupun dia itu kafir. Tetapi berbeda dengan kata-kata Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu kasih sayangnya Allah, kasih sayangnya Allah yang Allah khususkan untuk
orang-orang mukmin ketika beliau itu berada di surga. Jadi kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu perbedaannya sedikit sekali sebenarnya. Sama-sama kasih sayang. Kalau kita baca di terjemahan Kementerian Agama, ya kan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hakikatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini hampir sama. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi bahas di dalam kitab yang bernama Asmaul Husna yang dikarang oleh Syekh Ratib An-Nabulsi, kata-kata Ar-Rahim dan Ar-Rahman, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan Asmaul Husna yang paling luar biasa. Karena Asmaul Husna itu menurut ulama nanti berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Asmaul Husna yang paling baik menurut ulama ini adalah Asmaul Husna yang ini. Menurut ulama ini adalah Asmaul Husna yang ini. Kita bisa perhatikan dengan kitabnya Syekh Ratib An-Nabulsi ataupun muhadharahnya beliau, itu kenapa beliau memberikan perhatian khusus terhadap Asmaul Husna Al-Akram. Dan beliau taruh di muhadharah yang paling pertama. Karena beliau menganggap bahwa sifat atau Asmaul Husna yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala yang paling patut untuk diletakkan di pertama adalah Al-Akram. Namun berbeda ketika kita membuka mushaf-mushaf yang berada di Indonesia yang di sana mencantumkan Asmaul Husna, maka kita dapati Asmaul Husna yang pertama adalah Ar-Rahman. Asmaul Husna yang kedua adalah Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Tapi saya sedikit kasih kesimpulan bahwa Asmaul Husna yang ada pada abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani ini terserah orang yang membutuhkan. Dalam artian apa? Asmaul Husna yang terbaik yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita, sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Misalkan orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang kagak punya duit, berarti Asmaul Husna yang terbaik adalah Al-Ghani. Allah Maha Kaya. Artinya apa? Ketika dia itu merasa miskin, ketika dia itu membutuhkan duit, mintanya sama Allah. Kemudian misalkan ada orang yang sakit, berarti Asmaul Husna yang terbaik buat mereka adalah Al-Asyifa, Asy-Syafi, yang maha memberikan kesembuhan. Begitu juga untuk orang yang lemah, untuk orang yang teraniaya, berarti Asmaul Husna yang terbaik buat mereka adalah Al-Qawi atau Al-Jabbar. Kira-kira begitu. Sahabat Tahfidz TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan bait yang kedua insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.